Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iis Nurafifah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, bersama fasilitator Ibu Imyatun Muayana, pengajar praktik Bapak Puji Santoso, dan saya sendiri Iis Nurafifah, CGP Angkatan 7. Latar belakang adalah pemberian hukuman seakan menjadi satu-satunya cara di sekolah untuk membentuk kedisiplinan siswa. Namun ternyata langkah tersebut tidaklah benar. Untuk menumbuhkan karakter siswa diperlukan adanya penanaman budaya positif, yaitu dengan mengenalkan paradigma baru untuk mengubah mindset guru dalam menghadapi siswa, yaitu posisi kontrol guru, mengetahui teori motivasi dan nilai kebajikan, dan bagaimana melibatkan siswa untuk dapat memikirkan rencana tindak lanjut melalui restitusi. Tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, memberi ruang untuk menyampaikan aspirasi siswa melalui kesepakatan kelas. Yang kedua adalah pengimbasan pemahaman budaya positif kepada rekan sejauh untuk bersama-sama mewujudkan paradigma baru di lingkungan sekolah. Lini masa tindakan yang pertama adalah mengkomunikasikan kepada kepala sekolah tentang budaya positif dan pembentukan keyakinan kelas. Yang kedua, bersama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Dan yang ketiga, menyelenggarakan diseminasi dengan para guru dan tandem. Tolok ukurnya adalah yang pertama, terwujudnya keyakinan kelas, dan yang kedua, terwujudnya budaya positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, dukungan intern dari kepala sekolah, guru, dan murid. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang ketiga, dukungan ekstern, yaitu orang tua dan lingkungan di luar sekolah yang ikut memberi dampak pembentukan karakter siswa.
Dapat disepakati? Yang tahu atau kakek ini orang? Pelajaran yang pelajaran tentang sauna angkela. Dapat disepakati? Nalika pelajaran apa ana guru dan jarak nalika pelajaran boten pareng nang dhewe. Iya kan? Aja rame. Nalika pelajaran boten pareng film. Nalika pelajaran boten pareng dolanan HP. Boten pareng nyontek. Kalau berangkat setelah pulangnya pulangnya berarti lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Ketua Peleri, Bapak Ika Antoni, SPD MSI, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengenali filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan sebagai tempat persemaian benih. Jadi, apa maksud benih? Benih adalah siswa yang datang ke sekolah kita. Jadi, mereka adalah benih-benih yang baik. Jadi, tidak ada siswa yang buruk. Semua siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, pendidikan harus terus berubah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu sekalian, apa itu kodrat alam? Kodrat alam adalah lingkungan geografis dan budaya setempat. Jadi, misal kita, SMA kita berada di lingkungan pesisir. Kemudian, selain itu, SMA kita juga merupakan sekolah adiwiyata di mana semua pepohonan tumbuh subur di sini. Kemudian budaya setempat. Apa maksud budaya setempat? Budaya, contohnya yang berada di Weleri ini salah satunya adalah barongan. Kemudian ada juga pertunjukan wayang kulit, ada juga seni-seni tarian daerah. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Apa itu menghamba pada anak? Bukankah menghamba itu adalah sesuatu yang lebih-lebihkan? Bapak Ibu sekalian, anak yang datang atau murid-murid yang datang dengan karakter yang berbeda tentunya memiliki bakat minat yang berbeda. Kita sebagai pendidik, peran kita adalah mengembangkan bakat mereka, bukan meminta mereka untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Marilah kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar yang ada di lingkungan kita. Yang pertama, apa yang panjenengan lihat? Itu adalah bunga terang. Kemudian bunga terang itu dapat diubah menjadi sirup terang. Nah, ini yang dimaksud dengan kodrat alam, Bapak Ibu. Jadi, kita sebagai pendidik, di sini kita menggali potensi anak-anak agar mereka bisa memaksimalkan kemampuan mereka tanpa memberatkan mereka. Jadi, karena kita di sini lingkungan geografis kita adalah pepohonan yang rendah, maka di sini kita memanfaatkan memanfaatkan bunga terang untuk dibuat
kuat dari sulit. Kemudian kodrat alam yang kedua adalah penampilan barongan Bapak Ibu. Apakah penampilan barongan itu jelek? Tidak. Nyatanya kemarin ketika setelah kita mengadakan gelar karya, mereka anak-anak kita mampu menunjukkan potensi mereka yang sangat luar biasa. Padahal mereka bukan pemain profesional. Kemudian yang kedua, apa itu kodrat zaman? Kodrat zaman di situ bisa Bapak Ibu lihat, contohnya yaitu anak menggunakan teknologi. Jadi memang dewasa ini saat kita mengajar, kita tidak bisa meninggalkan peran teknologi karena memang teknologi adalah dekat dengan anak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beranjak ke materi budaya positif, marilah kita melakukan kuis. Jadi yang duduk di sebelah kanan, coba silahkan angkat tangannya yang duduk di sebelah kanan. Jadi yang duduk di sebelah kanan itu nanti Anda semua harus mempertahankan benda yang berharga. Benda yang berharga itu apa? Di situ saya sudah menyiapkan kertas ya Bapak Ibu. Jadi kertas itu adalah benda yang sangat berharga bagi panjenengan. Jadi panjenengan harus bagaimana caranya mempertahankan. Kemudian yang duduk di sebelah kiri, mohon raise your hand ya. Yang duduk di sebelah kiri berusaha memperjuangkan bagaimana caranya untuk mengambil benda tersebut. Paham ya Bapak Ibu? Bisa kita praktekkan ya, coba di rumah itu kertasnya. Maaf salah satu saja, jadi yang sebelah kanan saja yang menggunakan kertas. Diremas kertasnya, ya. Yang kanan saja yang meremas. Oke, kemudian yang duduk di sebelah kiri, Anda harus membujuk, merayu atau bagaimana caranya agar kertas itu lepas dari tangan teman panjenengan. Yuk, silahkan. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Oke, adakah yang bisa mempertahankan kertasnya? Oke, Bu Endah bisa ya. Kemudian, adakah yang bisa melepaskan kertasnya? Pak Hanif bisa melepaskan kertasnya ya. Oke. Nah, coba saya ingin mendengar pernyataan dari Bu Endah. Kenapa Anda mempertahankan kertas Anda? Karena ini barang yang berharga buat saya, jadi saya simpan. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, untuk Pak Hanif, kenapa Anda memberikan kertas Anda? Karena saya masih punya kertas yang lain. Ya, terima kasih. Give applause untuk mereka Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kuis sederhana ini, apa yang bisa kita simpulkan? Bu Enda mempertahankan kertasnya karena itu sangat berharga. Sedangkan Pak Hanif diberikan kertasnya karena saya masih punya yang lain. Jadi, apa kesimpulan dari kuis hari ini Bapak Ibu? Oke, kesimpulannya bagaimana Pak Ihsan? Sesuatu yang berharga itu harus tetap dipertahankan dan dijaga sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Agus, mohon kesimpulannya. Kesimpulan dari tentang pemegang kendali adalah diri kita sendiri. Ya, iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari kuis tadi bisa disimpulkan bahwa kontrol diri itu terletak pada diri kita masing-masing. Jadi ada yang bisa mempertahankan barangnya. Kenapa? Yo, karena saya merasa itu sangat berharga. Tapi ada juga teman kita yang memberikan. Kenapa? Lah saya punya yang lain kok itu. Jadi paham maksudnya kan Bapak Ibu? Jadi teori kontrol maksudnya apa? Maksudnya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke. Kemudian perhatikan videonya ya Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu menonton video tadi, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Oke, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Gualan mungkin memberikan pendapat. Video tadi itu ada apa ya? Ada yang sama tadi itu tidak didukung, tetapi sepertinya Bu itu memberikan pengertian pada anak tersebut apa kesalahannya, kemudian anak tersebut nantinya akan berbaikinya bagaimana. Ada yang mau menambahkan? Ya, Pak. Menurut saya dari video tadi kita tidak boleh langsung menjudge anak itu salahnya apa. Jadi kita harus memposisikan diri sebagai apa itu sebagai manajer, kita harus tahu dulu apa alasan anak. Jadi tidak langsung menjudge anak salah dan apalagi sampai menghukum. Mungkin itu Bu. Nanti mungkin bisa ditambahkan teman-teman yang lain. Terima kasih atas jawabannya kepada Ibu Walan dan Pak Hasan. Give applause to them, Bapak Ibu. Ya, memang dari video tersebut kita bisa melihat bahwa ketika anak melakukan kesalahan, guru tidak langsung bertindak dari Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan oleh guru? Memberikan pendekatan. Jadi ketika tadi bisa dilihat, ketika ditanya, ternyata anak datang terlambat itu ada alasannya, yaitu dia menonton lagunya. Dan ketika ditanya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan, dia menyebut akan menyalakan alarm sehingga agar tidak terlambat lagi. Nah, dengan cara demikian, kira-kira kalau Bapak ini jadi posisi sebagai anak, rasanya bagaimana? Kalau ditanya tidak dihukum, rasanya bagaimana Bapak Ibu? Dihargai, rasanya nyaman. Bagaimana kalau misal tadi ada anak yang melakukan kesalahan lalu gurunya langsung memarahi, menegur dan memberi hukuman? Kira-kira si anak rasanya bagaimana Bapak Ibu? Benci, mungkin bisa jadi dendam, ya kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan 5 posisi kontrol. Karena kita tadi sudah memahami bahwa kontrol diri itu ada dalam diri kita sendiri. Di sini yang pertama itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak berbuat salah, dia langsung dihukum. Dan biasanya diikuti oleh kalimat yang menyakitkan. Kamu itu selalu jadi salah. Oke. Kemudian yang kedua, tahapan yang lebih baik dari penghukum, yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi contoh kalimatnya di situ, berapa kali saya bilang sama kamu, kayak gitu diulangi terus. Nah, biasanya seperti itu. Jadi anak itu disalahkan, anak dalam posisi salah, ya kan? Oke, kemudian yang lebih baik dari pembuat merasa bersalah, yaitu adalah posisi teman. Jadi karena posisi teman, maka kalimatnya pun seperti temannya. Kamu ini tadi kenapa dong? Kok terlambat? Nah, besok pengennya gimana? Jadi kita menempatkan diri sebagai teman. Memang itu tidak mudah nih Bapak Ibu, karena kita sebagai guru kadang melihat sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, kita biasanya langsung marah, kan? Oke, tapi kalau dalam posisi teman, kita bisa ibaratnya seperti teman di kelasnya. Kenapa ini? Dan sebagainya ya. Kemudian yang lebih baik dari posisi teman adalah posisi pemantau. Apa itu maksudnya pemantau? Jadi di sini kalimatnya misalkan seperti ini. Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Kamu tahu kan, kamu sudah menyalahi peraturan seperti itu. Nah, yang paling bagus, yang paling tertinggi adalah posisi manajer. Apa itu manajer Bapak Ibu? Manajer itu dia itu bisa memimpin, dia bisa mengarahkan anak. Ternyata dia berbuat salah dan bagaimana si anak itu bisa memperbaiki. Jadi dalam posisi manajer itu seperti video yang saya sebutkan tadi, ketika
tapi kita melakukan pendekatan dengan melakukan tanya jawab, kemudian tidak ada emosi, dan diakhiri dengan anak tersebut sendiri yang justru mengambil solusi. Jadi dalam posisi manajer ini, guru itu berperan bagaimana dia bisa mengajak anak agar dia bisa berpikir, oh ternyata dia itu salah, dan bagaimana mencari solusinya. Oke, kemudian dari tadi posisi kontrol kita akan beralih ke kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan kita semua yang mendasari kita semua. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup itu contohnya apa, Bapak Ibu? Makan. Jadi ini yang paling mendasari. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin ketika ada anak yang salah, ada anak yang attitude-nya mungkin tidak baik, itu ternyata ketika ditelusuri oleh guru BK, ternyata si anak tersebut hidupnya itu broken. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa kebutuhan dasar anak itu ada yang tidak terpenuhi. Makanya ketika di sekolah dia melakukan kesalahan. Dan kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kalau Bapak Ibu melihat ada murid kita ketika di sekolah itu caper, kemudian dia itu sukanya mungkin maju ke depan tapi cuma guyon. Nah, itu karena dia merasa dia pengen diakui oleh temannya kalau dia itu hebat. Oke, berarti di situ dia itu kebutuhan akan penguasaan belum terpenuhi. Bisa jadi mungkin ketika di rumah dia merasa tertekan. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Ini semakin naik lagi ya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa merefleksi bahwa murid kita, 36 murid yang ada di kelas, tentunya datang ke sekolah dengan kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Mungkin ada anak yang duduk di ujung pintu, dia itu belum sarapan dari rumah. Mungkin ada anak yang duduk di belakang, dia tadi malam mendengar mendengar orang tuanya bertengkar sehingga sampai pagi dia masih labil. Mungkin ada anak yang duduk di tengah, dia sudah merasa terpenuhi semuanya karena berasal dari keluarga yang harmonis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru kita harus bisa mengetahui kebutuhan dasar manusia itu. Kenapa? Karena kita di sini mendidik anak-anak. Oke. Kemudian nah, dari video tadi kira-kira ya, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Vicky tadi, si anak tersebut. Kira-kira kebutuhan apa nih Bapak Ibu? Oke, kebutuhan kasih sayang. Kenapa Pak? Kalau anak tertentu pasti butuh perhatian khusus, baik dia mencari di kelas maupun teman-temannya, atau dia diajak disiplin itu menjadi lebih susah karena pengawasan kehidupan yang ditempatkan di lingkungan sekolah. Ya, tepuk tangannya untuk Pak Hanya. Terima kasih ya, jadi anak itu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi karena broken, dia ingin mencapai kesenangan dan dia cari perhatian. Oleh karena itu kita sebagai guru harus bisa mengetahuinya. Nah,
Di sini saya punya kasus nih Bapak Ibu. Yang pertama tadi teori kontrol, kemudian beralih ke kebutuhan dasar manusia, dan sekarang kita akan beralih ke motivasi. Nah, coba saya ingin dibacakan ya, nomor 1 dibacakan berarti. Bapak Ibu masuk ke kelas tepat waktu karena satu ditutup oleh kepala sekolah. Oke, terima kasih. Nomor 2 mau dibacakan nih. Ibu Sani masuk ke kelas tepat waktu karena ia ingin anaknya ingin dianggap sebagai guru yang disiplin. Oke, yang nomor 3 Bu Astrid. Pak Safar masuk ke kelas tepat waktu karena niatnya untuk mengajar dan agar bisa menjadi tauladan bagi murid-muridnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi motivasi apa sih sebenarnya yang mendasari ketiga hal tersebut? Sebenarnya kasusnya itu sama nih, masuk kelas nih Bapak Ibu. Tapi yang pertama kita lihat Pak Budi masuk kelas itu karena takut ditegur. Jadi kalau ada kepala sekolah dia masuk. Kalau kepala sekolah pas tidak di sekolah dia masuknya agak nanti aja gitu ya. Kemudian yang kedua, Bu Sari itu masuk karena dia ingin dianggap menjadi orang yang disiplin. Oke, jadi dia ingin dianggap jadi orang yang disiplin dan dia takut kalau dinilai jelek oleh teman-temannya, gitu kan? Oke, yang ketiga, Pak Safar itu masuk kelas karena niatnya agar bisa menjadi tauladan bagi murid-murid. Jadi baik ketika ada kepala sekolah atau ketika tidak ada kepala sekolah pun beliau tetap masuk tepat waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu bisa menjadi refleksi bagi kita semua. Kita itu ada di posisi mana? Nah, di sini kita mengetahui motivasi perilaku manusia. Jadi Dian Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan yang mendasari perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita melihat anak didik kita mengerjakan tugas karena takut oleh guru, berarti anak tersebut motivasinya masih dalam tahapan tingkat yang rendah. Jadi ketika ada guru, anak tersebut anteng. Kalau tidak ada guru, anak tersebut ramai dan teman-temannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Jadi biar dianggap baik, biar dianggap bagus. Nah, baik guru maupun siswa sama demikian Bapak Ibu. Jadi kalau ada murid misalnya, murid itu maju karena nanti tak kasih hadiah ya, misal seperti itu. Nanti kamu yang maju nanti ada reward sendiri. Nah, murid jadi maju karena dia pengen mendapat penghargaan. Oke, yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi karakter aslinya. Oke, untuk menjadi orang yang mereka inginkan agar menjadi teladan dan untuk menghargai diri sendiri. Oke, jadi di sini baik guru maupun siswa melakukan sesuatu itu tidak karena sudah merupakan aktualisasi diri. Jadi misal nih Bapak Ibu, ini saya contohkan dalam sisi agama biar mudah ya. Yang pertama itu anak sholat karena diperintah orang tua, ya kan? Oke, kemudian yang kedua anak sholat itu karena diiming-imingi hadiah. Dan yang terakhir anak yang tingkatan tinggi ya, sholat itu tanpa diperintah karena itu sudah merupakan keyakinan diri. Oke, nah, apa yang dilakukan oleh ibu guru tadi, Bapak Ibu terhadap murid itu? Ibu guru tadi tidak langsung menghukum tapi menanyai ya. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama yang dilakukan oleh ibu guru tadi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Apa maksudnya validasi tindakan yang salah? Jadi ibu guru tadi bertanya, kenapa kamu terlambat gitu kan? Apa alasannya kamu terlambat? Ternyata si anak menjawab, dia terlambat karena nonton jalannya. Oke. Kemudian yang kedua, setelah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan peraturan di sekolah harus berangkat jam berapa?
gitu. Jadi guru itu tidak langsung mensiasati, tidak langsung menghukum, apalagi sampai kalau bahasa lari menek-menek dengan bahasa yang kasar. Ya, oke. Kemudian yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Jadi guru tadi berkata, memang semua orang pernah salah. Nonton Piala Dunia itu tidak salah. Yang salah adalah cara kamu memanage waktumu. Ya kan? Oke. Jadi karena sekolah itu berangkat jam 7, jadi kamu harus bisa mengatur waktu. Kamu harus tetap bisa datang jam. Nah, setelah Bapak Ibu mengerti tentang restitusi, sekarang pertanyaannya adalah, apakah restitusi itu penting? Apakah restitusi itu penting? Iya, penting ya. Dan apa yang dilakukan anak setelah proses restitusi itu tadi? Apa yang dilakukan anak? Oke, mencari jalan keluarnya sendiri. Ya, jadi restitusi itu penting. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendewasakan anak. Ya. Jadi tidak langsung. Nah, apa itu restitusi? Mungkin masih asing bagi telinga kita, ya. Jadi menurut dosen tahun 2004 itu menyatakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa maksud memperbaiki? Jadi ketika kita menghukum anak, apakah kita bisa memperbaiki kesalahan, Bapak Ibu? Tidak. Yang kita dapatkan adalah memang anak tersebut takut, bahkan anak tersebut akan tersakiti. Tapi dengan restitusi dia akan tahu kesalahannya di mana. Oh, saya harusnya bagaimana. Dan kita juga tidak mengeluarkan mereka di kelompok mereka. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita menghukum, setelah menghukum kadang kita minta keluar, atau kadang anak disuruh berdiri di depan kelas, atau anak disendirikan. Nah, ketika mereka berada di kelompok lain atau di luar kelompoknya, kira-kira apa perasaan mereka Bapak Ibu? Kalau kita dihukum, apalagi dikeluarkan dari kelas, apa perasaan kita? Pasti kita akan merasa tersakiti gitu. Nah, jadi restitusi itu menjaga keseimbangan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, salah satunya adalah restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu mereka berpikir mau menjadi orang seperti apa dan bagaimana memperlakukan orang lain. Nyatanya Bapak Ibu, ketika anak dihukum, suatu saat ketika dia menjadi guru, dia pun juga akan menghukum muridnya, ya kan? Oke, sama juga ketika kita memperlakukan anak dengan keras, anak juga suatu saat akan memperlakukan orang lain dengan keras. Tapi dengan praktek restitusi kita melihat bahwa ketika kita memperlakukan mereka dengan cara menanyakan, kemudian dengan cara membimbing bagaimana mencari jalan keluar, maka mereka pun nanti suatu saat akan tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan cara yang harmonis. Oke, setelah dari restitusi kita melihat di situ ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Peran apa yang dilakukan oleh Pak Tino? Oke, saya mohon Pak Ihsan membacakannya. Menurut Anda, peran apa yang dilakukan oleh Pak Tino? Sari datang ke sekolah terlambat. Dia juga salah tidak memakai sepatu hitam karena terburu-buru. Pak Tino langsung memarahinya. Menurut Bapak Ibu, apa peran Pak Tino di sini? Oke, sebagai pengguru. Kenapa? Karena beliau langsung memarahi. Padahal Sari itu dia itu terburu-buru sehingga salah mengambil sepatu. Nah, dari sisi ini mungkin kita semua bisa meyakinkan dan merefleksi diri kita. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa maksud gagal?
hukuman itu sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu. Selain itu membuat anak juga tidak nyaman, bahkan sampai dia itu menanam kebencian atau dendam dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena dulu merasa dipermalukan, bisa jadi seperti itu. Kemudian mereka juga mendapatkan sesuatu yang tidak adil, ya kan, seperti itu. Kemudian apa itu penghargaan? Dengan identitas gagal maksudnya penghargaan yang tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi kekuatan. Di sini saya contohkan, ketika Bapak Ibu semua memberikan penghargaan untuk murid, ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik untuk mereka. Bagaimana maksudnya? Di sini yang pertama tidak efektif. Misal, Sari selalu dianggap menjadi anak yang baik, itu akan membuat Dewi, misal anak yang lemah, itu dia semakin terpuruk. Kenapa? Karena dia tidak mampu mendapat nilai baik dari itu. Kemudian bisa juga merusak hubungan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan bagi anak yang pintar, anak yang baik, itu selalu kita kasih reward. Bagi anak yang kemampuannya minim, dia itu akan memendam rasa sedikit mungkin kebencian bagi anak yang selalu dikebih-lebihkan itu. Kemudian juga bisa menurunkan kualitas. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak yang hasil produknya bagus diberi hadiah, kemudian yang tidak bagus tidak, maka anak itu membuat produk itu hanya untuk mencari penghargaan. Jadi ketika Bapak Ibu guru membuat sesuatu, membuat karya tulis, menulis sesuatu diberi penghargaan, maka mereka melakukannya hanya untuk mencari penghargaan. Oke, kemudian mematikan kreativitas. Jelas karena yang mereka kejar adalah penghargaan, bukan maksimal sesuatu yang baik ya. Oke. Next, kita akan mengetahui konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yaitu bukan lagi dengan hukuman tapi dengan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, apa itu hukuman? Hukuman itu diberikan satu arah dari guru ke siswa langsung. Kamu tidak mengerjakan PR, lari 7 kali. Tapi kalau konsekuensi itu 2 arah. Jadi sebelumnya anak sudah diberitahu, nanti kalau tidak membuat PR, konsekuensinya adalah nilaimu dikurangi, misal seperti itu ya. Jadi konsep disiplin dengan identitas sukses salah satunya dengan konsekuensi. Jadi murid itu merasa dihargai, kemudian murid itu dalam jangka waktu yang panjang itu tidak merasa dendam. Kemudian restitusi yang seperti tadi saya contohkan ya. Jadi dengan restitusi itu anak itu mendapatkan penguatan, anak itu bisa mencari pilihan. Oh saya kok seperti ini, jadi tidak saya harus seperti ini, seperti itu. Oke, di sini peraturan atau kesepakatan. Maksudnya apa ya? Bapak Ibu milih yang mana? Peraturan atau kesepakatan kelas? Oke. Peraturan atau kesepakatan ya. Nah, apa bedanya di sini? Peraturan itu yang seperti tadi saya ungkapkan, peraturan itu bersifat satu arah, ya kan? Sedangkan kesepakatan itu dari 2 arah, antara guru dan murid. Nah, kesepakatan itu nanti akan turun menjadi keyakinan. Jadi yang sudah disepakati bersama antara guru dan murid itu akan diyakini bersama-sama. Kalau sudah diyakini berarti tanpa diperintah, tanpa ditunggu oleh guru, mereka memang sudah harus melakukannya. Nah, di sini keyakinan kelas itu membuat seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi mereka melakukannya itu bukan paksaan. Sedangkan peraturan di sini kadang kita di sekolah itu menerapkan peraturan, tapi kita tidak
memberitahu apa nilai kebajikan yang ada dalam peraturan tersebut. Jadi mereka, anak-anak itu hanya mengikuti peraturan karena mereka takut dan tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, di sini ada nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi peraturan atau kesepakatan kelas itu kaitannya dengan nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu yang nilai yang akan diraih. Apa tuh maksudnya? Jadi di sini sekolah mengharuskan memberikan peraturan murid harus berangkat jam 7 pagi. Kira-kira nilai kebajikan apa sebenarnya yang mendasari ini Bapak Ibu? Oke, untuk melatih kedisiplinan, iya. Tapi kadang kita itu tidak memberitahu mereka dari awal. Jadi memang nyatanya banyak anak-anak yang berangkatnya terlambat seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa harus mengenakan sepatu hitam? Apakah kita pernah memberitahu anak kenapa kok hitam? Kenapa kok nggak putih semua? Kalau memang itu untuk seragam, kenapa kok nggak putih semua? Kenapa kok harus hitam semua? Kira-kira nilai kebajikan apa yang mendasarinya Bapak Ibu? Kekompakan. Kalau putih semua bagaimana Pak? Itu juga kekompakan. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Oke, ternyata sepatu hitam itu yang pertama bisa digunakan untuk kegiatan apa saja, baik pramuka, paskibraka maupun olahraga. Jadi netral. Kemudian yang kedua, hitam. Hitam itu nyatanya digunakan oleh tentara di luar ya, di luar dari sekolah itu digunakan oleh para guru, gitu kan. Kemudian yang terakhir, hitam itu ternyata sepatu hitam mudah dicari. Iya, jadi apakah kita pernah memberitahu anak tentang hal itu, Bapak Ibu sekalian? Iya, jadi dengan demikian ketika kita membuat peraturan, alangkah baiknya kita harus memberitahu nilai kebajikan apa yang ada dalam peraturan tersebut. Nah, ini adalah contoh nilai kebajikan ya. Contoh yang saya ambil adalah profil pelajar Pancasila. Sebenarnya nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu ya, tapi ini saya ambil dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Jadi kenapa tuh murid kok harus sholat berjamaah di sekolah? Kenapa tuh kok gerbangnya ditutup jam saat pulang sekolah ditutup dulu? Ya agar anak-anak kita mau sholat berjamaah di sekolah. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga contohnya ya bergotong royong. Kenapa tuh kok ada diskusi di kelas gitu kan? Ya Kak, kenapa harus bersih-bersih setiap hari Jumat? Karena agar mereka mampu menerapkan nilai gotong royong. Kemudian ada juga kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Oke. Lalu bagaimana cara kita memasukkan nilai kebajikan ke dalam kelas? Nah, ternyata caranya itu mudah Bapak Ibu. Cara memasukkan nilai kebajikan ke dalam kelas yaitu dengan mengadakan atau membuat kesepakatan kelas. Apakah Bapak Ibu pernah melakukannya? Oke, saya rasa pernah semua ya, kesepakatan kelas. Yang pertama, meminta semua anak memberikan pendapatnya. Kenapa harus semua? Karena itu merupakan aspirasi anak. Jadi membuat kesepakatan kelas adalah suatu cara atau memberikan ruang dan kesempatan bagi anak-anak untuk mengeluarkan idenya. Kemudian yang kedua, menyusun dengan kalimat efektif. Dalam membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu, kita kan mestinya menemui kalimat anak-anak yang tidak baik gitu ya. Yang maksud saya yang ngawur, acak-acak, kadang lucu juga. Nah itu kita itu membetulkan, menyusunnya menjadi kalimat yang efektif. Nah setelah itu kita memilah. Karena nyatanya saat membuat kesepakatan kelas, kadang itu muncul beberapa ide yang sama. Jadi kita pilih salah satu aja. Terus kemudian dari yang baik-baik itu kita sepakati bersama. Apakah disetujui, apakah diyakini, gitu ya. Dan yang terakhir adalah memajang di kelas dan sosmed. Apa fungsinya? Kenapa harus dipajang di kelas? Karena untuk mengingatkan mereka atas kesepakatan yang sudah dibuat oleh guru dan siswa. Dan kenapa dipajang di sosmed? Karena sebagai ajang promosi juga Bapak Ibu.
karena sekarang itu sosmed itu dengan anak itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di sini saya akan memberikan contoh ketika saya membuat kesepakatan kelas. Jadi di awal anak sudah diberitahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi apa bedanya peraturan dengan kesepakatan. Jadi di situ nyatanya kita melihat tidak ada penolakan dari anak. Nah, di sini, dan ini baru ketika anak-anak sudah menempel, baru kita itu menjelaskan, oh ini tuh yang bagus, yang bisa diterima. Oh, oke. Dan di sini guru itu membiarkan anak untuk berkreasi sendiri. Jadi bukan guru yang memerankan tugas utama ya. Jadi anak-anak itu mereka itu nyatanya senang sekali ketika dalam membuat kesepakatan kelas, lalu anak disuruh yang terakhir yaitu merefleksi. Jadi kita bisa melihat ketika anak merefleksi itu perasaannya adalah senang. Kenapa? Karena mereka bisa mengeluarkan unek-unek mereka untuk dijadikan keyakinan yang disepakati bersama. Oke, jadi itu adalah untuk keyakinan pelatih Bapak Ibu. Oke, nah dari pembicaraan kita, apa saja yang sudah kita bahas hari ini Bapak Ibu? Oke, yang pertama adalah teori kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, sampai akhirnya restitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, jadi apa yang kita lakukan adalah untuk membentuk budaya positif. Jadi apa itu budaya positif? Yaitu nilai-nilai atau keyakinan yang dapat membentuk pribadi siswa menjadi siswa yang baik. Nah, oleh karena itu kita di sini juga akan mengalami sebuah pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Di sini dijelaskan bahwa pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang tidak hanya mengejar pada konten atau pengetahuan, namun juga membentuk kepribadian yang sesuai dengan karakter, untuk membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi ketika kita mengajar, kita tidak mengejar materi atau sekedar pencapaian kompetensi, tetapi juga mengutamakan pada tumbuh kembangnya anak menjadi pribadi yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi, marilah kita mulai dari sekarang membentuk budaya positif dan mengubah mindset kita. Bapak Ibu sekalian, setelah kita belajar bersama hari ini diseminasi, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, dan bagaimana penerapan Anda. Nah, mungkin barangkali ada yang ingin memberikan refleksinya. Oke, terima kasih Bu, mohon maju ke depan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya saya memberikan refleksi. Sebelumnya Ibu Iip sangat bagus sekali ilmunya. Kami mendapatkan banyak hal. Jadi sebelum saya mengikuti diseminasi ini, saya masih kurang mengetahui konsep-konsep budaya positif itu, bagaimana mengelola anak-anak supaya tidak melanggar peraturan, bagaimana sebaiknya menggali motivasi diri mereka, bagaimana mengatasi anak-anak yang melakukan kesalahan.
Sebelumnya kami relatif menjadi penghukum gitu ya. Jadi ketika ada anak yang salah, lalu konsep berpikir kami atau saya itu memberikan hukuman, dan seringnya memang tidak relevan. Misalkan tidak membuat PR, suruh lari keliling lapangan gitu, itu tidak relevan dan betapa itu tidak membangun anak-anak, bahkan mungkin berpeluang untuk menghancurkan mental mereka. Nah, itu sebelum saya mengikuti diseminasi ini. Tetapi kali ini saya mendapatkan banyak hal baru, yaitu tentang posisi kontrol, tentang motivasi intrinsik, motivasi dalam diri mereka untuk melakukan satu hal kebaikan yang didorong dari dalam diri mereka. Kemudian bagaimana saya harus memposisikan posisi kontrol saya terhadap mereka, yaitu bukan lagi sebagai penghukum, tetapi harus sebagai manajer, yaitu posisi kontrol yang merupakan identitas sukses, bukan menghukum tetapi memberikan konsekuensi atas kesalahan yang mereka lakukan, kemudian memberitahukan kembali kesepakatan kelas yang kemudian sudah mereka yakini tujuannya adalah untuk mengembalikan mereka ke dalam kelompoknya sebagai orang yang sukses. Nah, itu adalah pemahaman baru dan itu membuat saya sangat senang sekali, karena saya menjadi tidak merasa bersalah menjadi guru yang tidak membuat mereka lebih baik, malah menghancurkan mental mereka, dan itu saya sesali kalau saya pernah menghukum mereka. Nah, mulai dari ini saya mengetahui segitiga restitusi, bagaimana perlakuan anak-anak yang melakukan kesalahan, dan itu adalah pembelajaran yang saya dapatkan sore ini, dan saya pasti akan menerapkannya ke depan dengan ilmu baru yang saya dapatkan sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksinya Ibu Ayu dan beserta Bapak Ibu sekalian. Setelah kita mengetahui pembelajaran pada hari ini, berarti untuk kedepannya kita harus bisa memposisikan diri sebagai guru yang baik, guru yang menghamba pada anak, menjadi guru yang memerdekakan anak juga. Nama saya Hanif Maulana. Selama berteman dengan guru ini, dia adalah seorang guru yang setelah menjadi guru SD Lari yang berkomitmen untuk terus belajar dan mengajar di kelas sebagai metode dan sebagai modal anak menangkap materi yang sama. Meskipun perkembangan teknologi hari ini memberikan dampak yang luar biasa, bagaimana guru menyikapi perkembangan dan mengajar dengan cara yang relevan. Kemudian setelah kemarin kami melakukan diseminasi pada kegiatan bersama beliau, saya mendapati beberapa poin penting, yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru itu mampu menyampaikan tidak sekedar materi saja, tapi juga bagaimana kita menjadi seorang murid menjadi yang berkualitas secara mindset, kemudian juga perilaku, dan juga bagaimana kita menyikapi murid satu dengan yang baik. Karena memang murid itu membawa permasalahan tidak hanya di kelasnya dengan materi yang banyak, tapi juga dia membawa masalah dari rumah. Sehingga kita harus menyikapi dengan cara yang bijaksana, tidak sembrono, kemudian tidak menuduh anak dan menjadikan anak sebagai kambing hitam ketika problemnya ada. Dan saya mendapatkan kesimpulan bahwasanya kedepannya kita sebagai seorang guru itu juga harus mampu melihat hal-hal yang dari sudut pandang lain. Artinya ketika kita mampu hanya mengajar tapi tidak mau mendidik, itu sebenarnya kita juga plus minus terhadap murid. Bagaimana kita hanya transfer ilmu, tetapi kita juga harus melihat perkembangan anak dari segi perilaku, kemudian kekurangan dan kelebihan mereka, dan kita juga menghadirkan dalam diri kita agar anak nyaman dengan materi yang kita ajarkan dan nyaman dengan apa yang kita sampaikan, baik itu sifatnya membimbing, mengarahkan, dan kita ada untuk meskipun terbatas waktu dan pekerjaan kita masing-masing.
Mungkin demikian yang saya alami setelah sebelumnya bertemu dengan beliau dan mengikuti kegiatan diseminasi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan dapat menemukan solusi tentang masalah saya. Saya kira seperti pada zaman-zamannya ketika saya terlambat di sekolahan, saya akan langsung mendapatkan konsekuensi dari sekolahan. Namun pada saat ini tidak. Kita akan bertanya bagaimana tentang kenapa kita terlambat di sekolahan dan kita dapat mengetahui solusinya dan diberikan solusi agar kita tidak terlambat di sekolahan. Semoga kita dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari dan dapat mendapatkan pelajaran dari kisah ini.